Oke. Kita mencoba kolaborasi sehingga menjadi kebijakan-kebijakan yang bisa untuk bisa mempengaruhi situasi yang terjadi. Iya. Oleh karena itu memang pada waktu itu kan setelah ada impres itu sehingga ada berapa kali terjadi refocusing. Oke, refocusing ya Pak ya. Kebijakan refocusing untuk Iya. mengarah ke sana. Walaupun pada waktu tahun 2025 kita belum terlalu terasa karena Iya. pada waktu itu memang sudah ada kebijakan pemotongan transfer daerah. Oke. Tapi tentang dengan kebijakan penganggaran untuk P3K itu fokusnya untuk diperhatikan oleh menjadi beban pemerintah pusat. Oke. Sehingga waktu itu kita mencoba susun, yang pertama kita mendesain kebijakannya, ya namanya desain perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, karena itu menjadi desain konsen kita dalam rangka untuk betul konsisten. Iya, itu merupakan janji politik iya, itu betul. Menjadi janji politik kami dalam kampanye, dan kita bisa tuangkan dalam bentuk satu dokumen perencanaan. Iya. Yang dalam ditetapkan dalam suatu peraturan daerah, karena menjadi komitmen kita bisa menyampaikan di hadapan DPRD Kota Tual. Iya. Karena itu janji politik yang harus kita tuangkan dalam itu satu dokumen, yaitu Perda, peraturan daerah kita, yang menjadi catatan untuk bisa teman-teman DPRD melakukan pengawasan selama 5 tahun ke depan. Karena itu dokumen perencanaan yang kita mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang. Iya. Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah baik provinsi maupun pusat nasional. Karena itu acuan menjadi janji kita. Jadi sehingga ketika ada penguasaan masyarakat itu arahnya ke sana. Supaya jangan ada terjadi bentukan-bentukan di mana, kan itu menjadi janji kita, dan kurang lebih program yang kita janjikan kurang lebih 19 program. 19 program Pak ya? 19 program yang menjadi program prioritas kita yang kita canangkan pada waktu itu, dan setelah itu diharapkan dengan situasi kondisi tadi itu. Kebijakan efisiensi itu memang kita mencoba untuk itu, tapi tetap konsisten dengan janji kita. Nah, sehingga tadi saya sampaikan tadi bahwa itu kita sudah konekkan dengan RPJMD sudah ini, dan RPJMD itu mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah provinsi maupun rencana pembangunan jangka menengah nasional. Karena itu konsen, tidak boleh kita keluar dari situ. Nah, sehingga kita tadi saya bilang kolaborasi dengan bagaimana dengan Asta Cita, dan Panca Cita Prabowo Maria, dan Panca Cita Maria, dan juga Sabta Cita Lawamena. Kita mencoba kolaborasi, karena itu bentuk menjadi satu dokumen perencanaan. Karena itu dulu sebenarnya perencanaan yang kita dudukkan supaya jangan sampai, karena masyarakat terkadang berikan penilaian di luar apa yang menjadi janji kita. Iya betul. Pasti ditagih dong Pak Amir. Makanya janji itu yang kita lakukan, sehingga pada waktu itu kita mencoba untuk efisiensi terjadi perubahan anggaran yang kita lakukan dalam rangka untuk mengacu pada program-program itu.